Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Semoga teman-teman tetap semangat untuk mempelajari spiritual science ya. Karena mempelajari spiritual science itu berarti kita sedang mempelajari diri kita sendiri. Jadi itu ya. Jadi mempelajari spiritual science itu sama dengan mempelajari diri sendiri gitu. Karena spiritual science itu objek materialnya adalah diri. Oke, pada kuliah yang ke-7 ini saya ingin membahas lebih spesifik lagi soal LOC, level of consciousness gitu. Jadi sebenarnya level of consciousness itu menunjukkan kemampuan diri kita ya, atau kemampuan kesadaran diri kita gitu dalam realitas gitu. Cara paling mudah untuk memahami LOC ini adalah dengan melihat atau mempelajari kehidupan makhluk sel tunggal. Sel tunggal itu kan kemampuan kesadarannya, jadi LOC itu bisa disebut sebagai kemampuan kesadaran. Jadi pada makhluk sel tunggal itu kemampuan kesadarannya adalah dia mampu reseptif menerima pesan kimiawi gitu. Pesan-pesan kimiawi. Itu reseptif dia, reseptif. Semakin tinggi kemampuan reseptifnya atau semakin luas dimensi reseptifnya, maka LOC-nya semakin naik. Semakin besar kemampuan kesadarannya, maka LOC-nya itu makin tinggi gitu. Sederhana itu sebenarnya. Maka di sini kita lihat level 20. Jadi 20 sampai 175 ini adalah kemampuan reseptif pada sistem emosi gitu. Jadi ini kalau tadi sel tunggal itu pada pesan-pesan kimiawi, maka yang 20 ini pada pesan-pesan emosi gitu. Reseptif pada pesan-pesan emosi. Lalu kita langsung ke 200. Ke 200 itu kemampuan kesadaran itu dia reflektif. Reflektif itu kemampuan untuk mengubah posisi diri gitu. Jadi reflektif itu kemampuan untuk mengubah posisi diri. Mengubah posisi diri. Itu kemampuan reflektif, itu artinya kemampuan mengubah posisi diri. Pada LOC 200 sampai 250, reflektifnya itu adalah kalau 200 ini kemampuan mengubah posisi diri dari makhluk eksternal menjadi makhluk internal gitu. Jadi kemampuan mengubah posisi diri dari sebagai yang eksternal lalu menjadi internal, itu adalah kemampuan 200 tuh. Lalu 250 kemampuannya, 250 itu kan berarti dia udah melewati 200, 205, 210 sampai 250. Kemampuannya adalah kemampuan reflektif memisahkan diri dari kesenangan-kesenangan eksternal. Lihat kemampuan kesadarannya. 200 itu kemampuan menyadari posisi diri eksternal maupun internal gitu. Itu 200. Sementara 250 ini kemampuannya sudah bertambah. Tidak hanya mampu membedakan posisi eksternal dan internal, tetapi juga sudah mampu memisahkan diri dari kesenangan eksternal. Itu 250. Jadi kemampuan reflektifnya kemampuan kesadarannya itu makin luas. Itu maksud dari LOC gitu.
Jadi tidak mungkin ada orang yang LOC 250 tetapi kemampuan 200 ini belum dia kuasai. Sangat tidak mungkin. Karena kemampuan 250 itu dibangun dari kemampuan kesadaran 200. Lalu kita lihat lagi di 310, kemampuan kesadarannya itu berarti dia kemampuan reflektif yang sudah menghasilkan tindakan, action. Kemampuan reflektif menghasilkan action. Sementara 200, 250, kemampuan reflektifnya, kemampuan kesadarannya itu menghasilkan sikap. Attitude, menghasilkan sikap gitu. Jadi kan terlihat tuh ya. Jadi kalau orang yang LOC 250, maka dia dominan reflektifnya itu reflektif sikap. Sementara LOC 310 artinya kemampuan reflektifnya itu menghasilkan action individu gitu. Action individu. Itu maksudnya LOC seperti itu, kemampuan kesadaran seperti itu. Sementara 350 ini kemampuan kesadarannya itu reflektif intuitif yang menghasilkan kolaborasi dalam komunitas. Kan makin tinggi. Pertanyaannya, bisa tidak orang yang dari 175 tahu-tahu lompat ke 350 tanpa memiliki kemampuan sebelumnya? Tidak mungkin. Kemampuan kolaborasi itu ditopang oleh sikap, action, dan kolaborasi itu sendiri. Ini penting dipahami ya. Kalau kita mau hitung LOC seperti itu hitungannya. Tidak mungkin tiba-tiba dari 175 itu langsung lompat 700. Bagaimana dengan kemampuan ini? Kemampuan di bawahnya, apakah dia sudah kuasai? Itu mesti diuji. Apalagi ini kemampuan 400, LOC 400. Dia udah melampaui kemampuan kesadaran yang menghasilkan kolaborasi, dia udah melampaui kolaborasi, lalu kemudian kemampuan untuk memahami sistem, dia udah sistem. Di sini 400 sampai 420 kemampuan untuk mendeskripsikan sistem, deskripsi sistem. Ini kan kalau di kuliahan ini setara dengan S1. Sementara 420 sampai 440 ini kemampuannya itu udah kemampuan argumentatif sistem, bukan hanya deskripsi sistem, tetapi dia udah punya argumentasi atas sistem itu. Sementara 445 sampai 499 ini kemampuannya adalah kemampuan sintesis sistem. Nah, bagaimana mungkin orang yang misalnya dari 175 lompat ke 700 dia tidak memiliki kemampuan pemahaman akan deskripsi sistem, argumentatif atas sistem atau sintesis sistem? Tidak mungkin. Dan ini dipelajari kalau di dalam pendidikan modern itu, ini S1, setara S1, setara S2, ini setara S3, kemampuan sintesis sistem. Sehingga kemudian ketika orang udah mau sampai pada kemampuan sintesis sistem, menggabungkan banyak sistem menjadi satu, maka dia akan sampai pada kesadaran 500. Mampu terhubung dengan seluruh sistem-sistem dalam diri, atau mampu terhubung pada seluruh aspek kemanusiaan gitu. Ini penting dipahami oleh teman-teman yang mempelajari spiritual science ya. Jadi LOC itu kemampuan kesadaran. Makanya saya di komunitas tuh agak sulit itu
naik LOC 500. Kenapa? Saya harus uji kemampuan deskripsi akan sistem. Saya harus uji kemampuan argumentatifnya atas sistem. Dan saya harus juga uji kemampuan sintesis sistem. Jika ini semua sudah dilakukan, sudah selesai, maka otomatis dia naik ke 500. Karena 500 itu seluruh sistem itu satu. Artinya semua sistem-sistem itu sudah disintesis menjadi satu. Seperti itu. Jadi itu ya sedikit penjelasan tentang LOC ini, biar tidak menjadi kacau ya. Karena kita melihat beberapa pernyataan LOC kok kayaknya tidak bermakna apapun ya, tidak bermakna kemampuan kesadaran gitu. Padahal LOC itu adalah kemampuan kesadaran. Nanti saya kira kuliah kita pada kesempatan ini cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami pesannya bahwa LOC itu adalah kemampuan kesadaran. Dan untuk memahami LOC itu maka kita mesti sedikit paling tidak memahami LOC 1 itu adalah kemampuan kesadaran untuk membaca pesan kimiawi gitu, reseptif. Saya kira cukup sekian, nanti kita lanjut lagi di kuliah-kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.